Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sadatil aizza, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, ibu nyai, rahimana wa rahimakumullah. Semoga semua kita disayang dan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua Yayasan Khadijah, orang tua kita bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ridwan Nasir MA beserta segenap pengurus yayasan, semua kepala sekolah, dewan asatidzah, para sepuh, bini sepuh, serta hadirin hadirat yang mengikuti acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia hati saya bisa bergabung dalam acara ini, bertemu dengan para panjenengan semua dalam acara istighosah, dalam acara memohon pertolongan kepada Allah, dan dalam acara silaturahim, menyambung silaturahim, menyambung kasih sayang sebagaimana dianjurkan oleh agama tercinta kita. Istighosah menjadi penting, perlambang sebagai kehambaan kita di hadapan Allah. Istighosah, memohon pertolongan. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu maka sangat bagus tradisi istighosah yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama di mana-mana, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah pertolongan, sehingga langkah-langkah kita, langkah demi langkah itu dibimbing oleh Allah untuk menjadi langkah yang diridainya. Bimbingan perlu langkah per langkah, karena kita tidak tahu langkah yang mana yang akan menuju sukses, langkah yang mana yang akan menjadikan kita menderita. Oleh karena itu maka kita harus senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, mohon bimbingan kepada Allah. Menarik, sebuah kitab mengungkap tentang mengapa kok kemudian Al-Fatihah diletakkan di bagian awal salat dan setiap rakaat harus ada Al-Fatihah. Salah satu jawabannya adalah karena ada ihdinas siratal mustaqim, yakni pengakuan kehambaan kita, permohonan kita meminta pertolongan kepada Allah. Orang yang tidak pernah minta pertolongan kepada Allah, dia adalah orang yang sombong. Biasanya dia itu akan mengandalkan kemampuan dirinya, padahal kemampuan manusia itu memiliki batas. Setiap kemampuan manusia pasti memiliki batas. Oleh karena itu maka tradisikan dalam kehidupan kita untuk senantiasa menyebut asma Allah, memohon kepada Allah, dan Allah berjanji akan memberikan kepada kita pertolongan. Ini catatan pertama tentang istighosah. Catatan yang kedua tentang silaturahim. Begitu penting silaturahim ini, dan kita diperintah oleh Allah untuk silaturahim. Ada ayat yang jarang dibahas ketika orang bicara tentang silaturahim ini. Ayatnya adalah surat Ar-Ra'du ayat 19, 20, 21, 22, 23. Nanti tolong dibuka di rumahnya masing-masing. Tentang ulul albab, tentang orang yang dijuluki ulul albab, orang yang memiliki lubun, orang yang memiliki lubuk hati, orang yang cerdas, hakikat kecerdasan. Ternyata salah satu karakternya adalah alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yashawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang dia itu menyambung silaturahim, menyambung sesuatu yang oleh Allah diperintah untuk disambung. Saya tadi buka tafsir Qurtubi, saya buka tafsir Ibnu Katsir, saya buka tafsir Tontawi, saya buka tafsir Al-Muyassar, saya buka beberapa kitab tafsir tadi itu. Ternyata ada dua makna utama yang diperintah oleh Allah untuk kita sambung itu. Pertama adalah silaturahim rohaniyah, sambungan rohani kita
dengan para nabi, dengan orang-orang yang soleh, dengan guru-guru kita, dengan muassis Nahdlatul Ulama, kita harus menyambung dengan mereka. Nah biasa di tradisi kita kalau membahas tentang tasyahud, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan bagi kami dan bagi orang-orang yang soleh di antara kami. Kata Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, ini menyelimuti semua makhluk Allah yang soleh. Ini masuk kepada para malaikat juga dapat salam dari kita. Orang-orang yang udah meninggal dunia juga dapat dari kita Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan orang-orang yang kita nggak tahu namanya tapi dia soleh juga dapat. Artinya ada semangat dalam Islam untuk semangat tebarkan salam, tebarkan damai, tebarkan kedamaian, kesejahteraan, dan berharap kesejahteraan untuk kita dan untuk orang lain. Itulah keindahan Islam, the beauty of Islam. Islam tuh indahnya di situ, berharap adanya kedamaian. Oleh karena itu Islam yang pro kedamaian, itulah Islam kita, Islam moderat. Bukan Islam yang kemudian ngancam-ngancam, bukan Islam yang kemudian menebar kebencian, tapi Islam yang menebar kasih sayang. Islam moderat, dan ini yang diajarkan oleh pondok-pondok pesantren kita, diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh sekolah madrasah-madrasah kita. Semua mengajarkan adalah tawassut, moderasi, mengajarkan juga tentang ar-rahmah, kasih sayang, dan alhamdulillah kita berada di lingkungan semacam ini. Silaturahim rohaniyah menjadi penting, nyambung kita dengan ar-rusul wal anbiya dan juga al-kutub kalau di dalam tafsir itu. Satu itu. Jadi luar biasa ya. Ternyata tanpa kita sadari, kita nyambung hati sesungguhnya dengan semua orang. Oleh karena itu jangan pernah kita suudzon kepada orang, berniat jelek kepada orang. Semua kita dimanapun kita berada, tebarkan kebaikan-kebaikan dan keselamatan-keselamatan. Itu yang akan menjadikan kita itu betul-betul menjadi pribadi yang bersih atau suci. Nah yang kedua, ternyata makna dari itu adalah satu kepada kerabat kita, kepada keluarga kita. Silaturahim ar-rahim itu ruhama, itu ar-rahim itu adalah kerabat-kerabat kita, tapi juga bukan hanya kerabat keluarga. Disebut di situ adalah as-silah, silahul muhtajin, orang yang membutuhkan pertolongan kita. Al-asdiqa, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, itu juga diperintah oleh surat Ar-Ra'd ayat 21 ini untuk kita sambung. Akan menarik kalau umat Islam bersatu. Akan menarik kalau manusia itu memiliki satu misi. Akan menarik kalau kita semua itu kemudian baik dan kita akan bahagia dengan sendirinya. Beda dengan orang yang fokusnya hanya untuk dirinya sendiri. Orang yang fokus untuk dirinya sendiri itu biasanya dia gagal menemukan kebahagiaan. Ada orang kan dia kan menumpuk kekayaan untuk supaya dia bahagia sendiri. Ternyata kekayaannya tidak menjadikan dia bahagia, menjadikan dia pusing. Banyak orang yang kaya tapi pusing itu. Ada banyak orang yang nggak kaya tapi nggak pusing, coba bayangkan. Tapi ada juga yang nggak kaya pusing juga ada juga itu. Saya nggak tahu yang ikut ini ikut apa, masuk kelompok yang mana ini. Bismillah, saya doakan masuk kelompok orang-orang yang punya uang tapi nggak pusing. Nah, nggak pusing, bismillah. Nah, kalau punya uang biar nggak pusing, uang itu jangan kemudian kita diperintah oleh uang. Tapi kita harus mampu memerintahkan uang. Orang kalau diperintah oleh uang dia nggak akan pernah bahagia. Tapi kalau dia mau merintahkan uang, kamu ke situ, kamu ke situ, kita akan menjadi raja. Ini betul ini. Ini prinsip ini dalam hidup. Hanya sayangnya prinsip kayak gini nggak masuk di kepala banyak orang. Banyak orang itu maunya itu ada take, bukan give. Orang tuh banyak itu adalah mengambil, bukan memberi. Padahal sejak dulu itu para nabi, para rasul, dan juga orang-orang soleh
pada masa dulu itu memberi yang banyak, bukan mengambil. Di Turki itu saudara-saudaraku, dulu di zamannya dinasti Utsmani itu, di Turki itu di jalan ada banyak kotak, yang di kotak itu kemudian ada lobang orang kalau mau nitip sodako, ada lobang satunya untuk ngambil sodako. Rupanya ada orang pagi-pagi udah ngeletakkan untuk sodako. Nah nanti sore sudah habis juga udah ada yang ngambil gitu. Jadi ada semangat untuk meletakkan. Saya mikir kalau di Indonesia, di Surabaya kemudian bikin kayak gitu, begitu asyiknya, insya Allah lebih banyak yang ngambil ketimbang yang masang. Akhirnya tinggal kotaknya saja, tidak ada isinya. Hadirin yang saya muliakan, menarik ini di Turki itu, di Turki. Nah kemudian ada juga di mana itu, di beberapa tempat yang lain. Semangat untuk memberi, membahagiakan orang lain, itu adalah semangat yang muncul dari orang yang hatinya tidak ada adawah, tidak ada permusuhan, tidak ada baghdha, tidak ada kebencian. Siapa yang punya itu? Orang yang hatinya bersih, yang selalu mendoakan keselamatan bagi orang lain. Nah sayangnya begini, ini nggak banyak dipupuk. Alhamdulillah Yayasan Khadijah menyempatkan mengadakan acara seperti ini, acara silaturahim seperti ini. Insya Allah semakin kita jaya, semakin kita makmur insya Allah. Balik lagi kepada yang tadi itu. Jadi itu semangatnya orang zaman dahulu memberi. Memberi. Pangkatnya bahkan memberinya bukan hanya ini al-ithar, sampai pada ithar. Bukan hanya sakhawah. Ada pangkatnya itu. Orang Loman itu ada pangkatnya itu. Pangkat terakhir itu ithar. Ithar itu dia mengorbankan keinginan dirinya demi untuk orang lain. Dia mau mengorbankan apa kepentingan dirinya demi untuk orang lain. Itu hebat kan? Itu persis dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu Masya Allah, saudara-saudaraku yang saya muliakan. Abdullah bin Umar itu bilang sama istrinya, istriku aku pengen ikan. Ikannya jenisnya disebut. Ketika ikannya disebut sama istrinya dijadikan ikan. Singkat cerita ketika ikannya dapat, coba diklikkan ini. Ketika didapat ikannya, dimasakkan, diberikan kepada beliau. Ketika mau makan, ada orang yang ketok pintu itu. Ada pengemis. Katanya pengemis ini saya pengen ikan katanya. Pengemis kok ya tahu betul, agak wali juga pengemisnya ini. Kok tahu orang lagi mau makan ikan itu. Saya pengen ikan katanya. Apa kata Abdullah bin Umar? Dikasihkan semua itu. Ikannya dikasihkan semua. Bilang sama istrinya, istriku kasihkan semua ikan ini kepada pengemis yang ada di depan ini. Loh jenengan gimana wahai suamiku? Gampang urusan saya itu. Bisa besok bisa lusa. Kasihan orang yang di depan itu. Ada nggak kita yang modal kayak gitu? Lagi mau makan ada yang minta. Gimana kira-kira? Insya Allah tutup pintu kan? Di mana kita ini kedermawanan kita? Jadi kita masih pangkatnya jauh ya. Dibanding dengan ulama-ulama zaman dahulu itu, kita jauh sekali itu. Lasna bimustawahum. Kita nggak masuk dalam pangkatnya mereka itu. Padahal udah jelas itu, Qur'annya jelas, siapa yang ngasih akan dikasih, siapa sedekah akan diganti oleh Allah. Bahkan gantinya tidak 1, bisa 10, bisa 700, bisa lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Coba jelaskan. Tapi ternyata kan kita nggak percaya kan, lebih percaya kepada kalkulator kita ketimbang kepada ayat Al-Quran kan. Nah kalau kita lebih percaya kepada kalkulator kita, bisakah kita katakan bahwa pendidikan matematika kita lebih sukses ketimbang pendidikan tauhid kita? Nah ini pertanyaan menarik nih. Oleh karena itu maka pendidikan keislaman seperti Yayasan Khadijah ini menjadi penting. Supaya orang itu betul-betul memiliki spiritual substance yang bagus, substansi spiritual yang bagus. Sangat penting, sangat penting. Wali murid harus paham ini. Biar kepalanya tidak dijajak oleh kalkulator, oleh angka-angka. Tapi betul-betul berisi keimanan. Ini menarik ini. Orang sekarang Masya Allah.
Saya beberapa hari yang lalu itu ada tamu itu. Asik sekali tamu ini. Tamu aneh. Dia mengatakan kepada saya, hidup ini terbalik, Kiai, katanya. Hidup di dunia ini serba terbalik. Kalau Anda mendapat nasib enak, hati-hati jangan bangga. Biasanya setelah itu ada musibah. Kalau Anda dapat musibah, jangan sedih-sedih terlalu sedih. Biasanya setelah itu ada nikmat, katanya. Saya tanya, dari mana dalilnya? Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Surat Al-Baqarah 216. Dan itu betul itu. Kita itu kan kalau kita mendapatkan, seakan-akan kita kan menjadi enak, kaya. Kalau kita ngasih itu kan hilang. Tapi dalam hitungannya Allah bukan. Kalau kita ngasih itu kita berarti mendapatkan. Kalau kita mendapatkan, hati-hati bisa jadi kita itu kehilangan. Tapi kan kita juga nggak setuju dengan ini kan, karena fakta kalkulatornya berbeda kan. Berbeda, tapi ingat, hidup ini tidak diatur dengan kalkulator. Hidup ini tidak mengikuti akal manusia. Hidup ini mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah itu unik, asli unik, asli unik. Asli unik. Saya menjalani hidup keunikan itu. Menjalani hidup saya itu keunikan. Penuh keunikan. Maka saya percaya dengan keunikan atau keajaiban, the miracle. Saya percaya, sangat percaya sekali. Nah, saudara-saudaraku yang saya muliakan dan para guru yang sangat saya taklimi. Nah, ini catatan bagi kita semua ya. Ada kisah yang biasanya saya sampaikan kalau saya ceramah di desa itu. Kisah ini ditemukan banyak dalam beberapa kitab itu. Ada suami istri yang kaya. Suami istri kaya ini lagi makan ayam. Wah, ayamnya luar biasa, 2 ekor lagi. 2 ekor dia makan. Ketika lagi mulai mau makan, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Ketika ada yang ketok pintu, istrinya kemudian mengatakan, suamiku itu ada pengemis mau minta-minta di depan, kayaknya kelaparan. Kata suami, biarin, biar dia itu berusaha bekerja. Nah, orang itu malas kalau nanti dikasih-kasih terus nanti malas. Istrinya nggak tega karena istrinya memang dibesarkan dari keluarga yang mulai kecil adalah bersifat sosial. Jangan suamiku, sudah bagian saya tak kasihkan. Ini yang 1 ekor jenengan ambil, 1 ekor milik saya kasihkan sama dia. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan. Sama istrinya dikasihkan. Gara-gara istrinya memberi 1 ekor kepada pengemis di luar, istrinya ini didamprat oleh sang suami, ditempeleng oleh sang suami. Kemudian setelah ditempeleng, diusir itu pengemis itu. Pengemis ini pergi, singkat cerita, istri ini kemudian diceraikan oleh sang suami. Nah, ketika diceraikan, ya sudah, dijalani. Ketika dijalani lama sekali, 15 tahun lewat, akhirnya alhamdulillah si istri ini menikah lagi. Dan alhamdulillah menikah dapat orang kaya juga. Dia menikah dengan orang kaya ini. Ketika menikah dengan orang kaya ini, suatu malam juga lagi makan ikan ayam juga. Makan ayam. Nah, ketika itu kemudian ada yang ketok pintu juga. Istrinya mengatakan, Mas, ada yang ketok pintu. Kata suaminya, berikan ini 1 ayam kepada dia. Diberikan ayam itu kepada pengemis. Setelah diberikan kepada pengemis, istrinya kemudian masuk lagi, duduk lagi di meja makan, nangis istrinya. Ketika istrinya nangis, tanya, limadza tabkin? Kenapa engkau menangis? Ya habibati wa ya zaujati, wahai kekasihku, wahai istriku. Istrinya menjawab, tahukah engkau bahwa saya ini adalah dicerai oleh suami saya gara-gara saya memberikan makanan kepada pengemis 15 tahun yang lalu. Terus, dan saat ini ternyata yang mengemis barusan di pintu itu adalah mantan suamiku. Mantan suaminya jadi pengemis. Suaminya yang baru berkata, begitulah hidup wahai istriku. Ketahuilah bahwa pengemis yang dulu dibentak dan diusir dan diberikan oleh kamu itu ayam.
15 tahun yang lalu, itulah adalah saya. Sayalah pengemisnya waktu itu. Dan saya tahu engkau dicerai, saya bersumpah ya Allah, asal engkau izinkan aku kaya, aku akan menikahi wanita yang telah berbaik hati, memberikan ayam kepada saya. Coba, that's life. Itu hidup, berputar hidup itu. Sangat benar itu kata-kata kesimpulan dari hukama. Lidunya qanunun yusamma ad-dauran. Dunia ini adalah memiliki kaidah, memiliki konun, memiliki hukum, namanya hukum perputaran. Yang kamu lakukan dulu akan kembali, yang dilakukan kemarin akan kembali sekarang atau besok atau lusa. Luar biasa toh? Jangan pernah merasa menyesal dengan kita itu berbuat baik kemudian gak dibalas saat ini. Ada waktu Allah akan membalasnya. Orang boleh lupa akan kebaikan kita, tapi Allah tidak pernah lupa akan kebaikan kita. Itu yang menjadi catatan kita. Orang boleh lupa akan kebaikan kita, tetapi Allah tidak pernah lupa akan kebaikan kita kepada orang. Tapi kalau bisa, kita itu jangan pernah melupakan jasa-jasa baik dari orang yang telah mengantarkan kita untuk menjadi sukses. Ini pesan umum dari para ulama. Semuanya kita ini jangan pernah lupa kepada orang yang betul-betul berjasa dalam hidup Anda. Bahkan jasa kecil aja jangan lupakan, apalagi jasa besar. Apalagi jasa besar. Guru itu adalah yang berjasa besar. Ingat kata-kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Afdalus sadaqah, sedekah yang paling utama, sedekahul ilmi, adalah sedekah ilmu. Jadi guru kita itu adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Di samping orang tua kita, juga guru kita ini adalah orang-orang yang sangat berjasa. Jangan pernah melupakan beliau-beliau itu. Saya sampaikan kepada bapak saya, kepada Profesor Dr. Ki Haji Muhammad Ridwan Azhar MH. Saya katakan kepada beliau sepulang dari umroh, beliau umroh bersama dengan saya, bersama almarhumah ibu dan bersama adik-adik semua umroh dengan saya. Ketika pulang, saya sampaikan kepada beliau, Bapak, Ahmad Imam Mawardi adalah orang Madura. Ahmad Imam Mawardi adalah seorang santri. Sampai kiamat saya tidak akan pernah lupa bahwa Bapak adalah guru saya. Sampai kiamat. Dan saya tidak akan mungkin tidak takdim kepada guru saya. Apalagi beliau ini, Prof. Ridwan ini bukan hanya sebagai guru. Beliau adalah orang tua kami. Dan beliau juga pembina di Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim. Saya bangga dan bahagia memiliki beliau untuk menjadi orang yang senantiasa memperhatikan dan menasihati saya. Khadijah, Yayasan Khadijah harus berbahagia memiliki beliau yang komitmennya luar biasa. Bukan hanya di Khadijah, jujur aja beliau adalah yang ngemong. Prof. Ridwan ini orangnya ngemong. Semua mahasiswanya itu menyadari bahwa yang menjadi bapak di UIN ini, di IAIN zaman saya dulu adalah beliau. Nah kita, para guru, mari kita teladani beliau. Jadilah guru yang mengayomi kepada murid-muridnya, mengayomi kepada apa yang telah dititipkan kepada kita sebagai amanah. Insya Allah pada waktunya kita akan senantiasa menuai apa yang kita tuai. Yang kita tuai adalah doa-doa kebaikan dari orang-orang yang pernah kita bantu. Orang yang paling bahagia bukan orang yang dia bergelimang harta. Orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika matanya terpejam tidur, ada mata banyak yang terbuka mendoakan dia. Orangnya lagi tidur, tapi yang terbuka matanya tiap malam berdoa, ya Allah, dia guruku ya Allah, beliau orang tuaku ya Allah, beliau yang membantu aku ya Allah, berikan kepada beliau kebaikan-kebaikan. Orang yang didoakan lagi tidur, itulah orang yang paling bahagia. Oleh karena itu, sebenarnya semangat silaturahim ini, halal bihalal ini, semangat untuk kita memperbanyak kebaikan-kebaikan kita kepada siapapun. Mau pakai teori agama, mau pakai teori psikologi, semuanya sepakat. Qad ittafaqa ulama'un nafsiyah, ulama psikologi. Orang yang suka membahagiakan orang lain,
membantu orang lain, pasti dia itu bahagia. Ada buku judulnya Is Worse. Bagus buku ini. Judulnya Is Worse. Is ini kan is temennya M, temennya A. Is. Masa gini, worse masa lalu. Itu bagus buku ini. Ada lagi buku judulnya The Power of Now. Ada lagi buku yang baru saya baca kemarin itu tentang happiness, tentang kebahagiaan. Salah satunya Marianne Adamson. Ada lagi buku yang ditulis oleh David Richo. Luar biasa. Semua mengungkap tentang power atau kedahsyatan kita membantu orang lain. Oleh karena itu mari kita bersatu. Lewat Yayasan Khadijah, kita bersama-sama bersatu membangun Islam, membangun masyarakat Islami. Dan kita kawal generasi-generasi kita, generasi yang akan datang menjadi generasi Qurani, generasi yang mampu untuk betul-betul mengejawantahkan nilai-nilai keislaman. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting direnungkan betul itu. Bismillah, semoga ada manfaat dan barokah. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan dan semua pengurus Yayasan dan kepada Dewan Nasihat Asatidzah. Imam Mawardi ini orang Khadijah juga. Anak-anak saya lulusan dari Khadijah juga. Dan saya bangga dengan Khadijah. Mari kita berdoa untuk Khadijah, untuk lembaga atau yayasan kita, dan untuk kita semuanya, Nahdlatul Ulama se-Indonesia ini. Mudah-mudahan bahkan sedunia. Semoga oleh Allah diberikan kejayaan untuk menjadi potret teladan bagi keislaman di dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanikal 'azim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana, terima kasih kami kepadamu ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang kau berikan kepada kami. Berikan kepada kami kemampuan menggunakan nikmat yang kau berikan di jalan yang kau ridhai ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni, siapa yang akan mengampuni kami ya Rabb? Allahumma Rabbana, bimbing kami menuju ridhamu, bimbing kami menuju surgamu. Jadikan hidup kami hidup yang penuh keberkahan ya Allah. Jadikan pekerjaan kami pekerjaan yang engkau berikan keberkahan ya Allah. Jadikan tempat kami bekerja tempat yang juga engkau berkahi ya Allah. Allahumma Rabbana, kami titipkan keluarga kami titipkan anak cucu kami kepada dirimu ya Allah. Bimbing kami untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kumpulkan kami dengan orang-orang pilihanmu ya Allah. Minan nabiyyin wa syuhada was salihin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.